Kita serahkan ke dalam hati kudus Yesus semua yang membebani hati kita saat ini. Saudara-saudara kita yang masih mencari di mana ada kamar kosong, supaya anggota keluarganya bisa paling tidak dirawat. Orang-orang yang sedang bingung mau kemana lagi, mencari donor plasma, mencari tabung oksigen yang sudah hilang dari pasaran, mencari tenaga medis yang juga menanggung beban yang luar biasa, sampai mereka pun juga harus mengorbankan nyawa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore, selamat datang dalam Misa Kerahiman Ilahi dan Kebaktian Sakramen Maha Kudus di Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, bersama para anggota keluarga besar Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi dari Paroki Hati Kudus Yesus. Kita menyerahkan kepada Hati Kudus Yesus semua kekhawatiran, semua beban yang mungkin masih tersisa dalam hati kita. Kekhawatiran atau keraguan-raguan, mungkin juga ketakutan karena berita yang simpang siur dan banyak mengingatkan kita bahwa sepertinya gereja harus menghormati peraturan dari pemerintah, dan kita akan kembali dalam misa streaming lagi. Tapi kita percaya bahwa Hati Kudusnya selalu menyertai kita. Kita percaya Ia akan meneguhkan, memulihkan, dan menyembuhkan kita. Mari hening sejenak dan kita serahkan kepada Hati Kudusnya semua yang membebani hati kita, tapi juga iman dan harapan kita akan kerahimannya. 50 tahun lebih yang lalu, ada film lama yang judulnya Guess Who's Coming to Dinner. Keluarga kulit putih, Kristen, punya anak wanita yang cantik dan menawan. Anaknya bilang, "Pa, Ma, aku akan membawa seseorang dalam makan malam kita nanti." Yaitu di sana artinya dia akan memperkenalkan pertama kali siapa pria yang dia kira bisa menjadi calon mantu atau calon suaminya. Dan betapa terkejutnya kedua orang tua dan seluruh keluarga yang dia bawa. Ini kita harus tahu situasi di negeri itu pada saat itu. Seorang duda berkulit hitam yang tentu tidak masuk dalam hitungan kriteria sebagai calon mantu. Sudah duda, kulit hitam lagi. Ini saat dimana sampai sekarang pun mereka masih berjuang tentang menerima orang yang berbeda warna kulitnya. Dengan orang yang putih, tinggi, mancung, kita anggap sebagai yang terbaik untuk suatu suku atau suatu bangsa, menerima orang yang berbeda warna kulitnya. Saudara-saudari, orang Farisi tidak lama-lama langsung memang tukang nyinyir. Bagaimana gurumu itu kok tidak salah tambeleng orang? Begitu banyak orang terpelajar, begitu banyak lulusan yang bisa diambil sebagai murid. Lah kok ini pemungut cukai, kepala lagi. Kita tahu bahwa pemungut cukai tidak disukai karena dianggap pengkhianat sesama orang Yahudi, tetapi ikut pemerintahan Romawi untuk menarik pajak. Dan kita tahu Matius pun mungkin menyadari dia pun sering mencuri, menaikkan pajak yang biasa supaya dia punya keuntungan pribadi. Saudara-saudari, kalau kita jujur dalam melihat bagaimana Tuhan memanggil kita, kita tahu kita dipanggil bukan karena kita pantas, bukan karena kita istimewa atau tidak bercela atau sempurna. Kita dipanggil karena kemurahan hatinya. Semakin kita bertumbuh dalam doa dan pelayanan, kita semakin takjub. Kok mau-maunya Tuhan mengampuni orang seperti saya? Kok mau-maunya tiap kali saya jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni saya?
Kok selalu Tuhan mendahului dalam mengundang saya dalam perjamuannya, memandang ya, keteduhan dan kedamaian dalam adorasi, meskipun saya terus berdosa dan menyakiti hatinya. Saudara-saudari, seperti dalam bacaan pertama, ya Abraham ya, mumpung masih hidup ya, dia ingin mengusahakan supaya Ishak mendapatkan istri yang tepat, supaya perjanjiannya ya dengan Allah, dengan Yahweh, Tuhan orang Israel, ya ada dalam jalur yang benar. Dan kita melihat Yesus ingin agar kita tahu siapa yang ingin diundangnya dalam perjamuannya, siapa yang diajak oleh Yesus. Bukan orang-orang sempurna, bukan orang-orang yang ya, nampak ya, sempurna, ya, cantik, tampan, ya, pendidikan tinggi dan sebagainya, tapi orang yang justru berdosa tapi percaya dan mengharapkan kerahimannya. Dalam salah satu penampakannya ya, kepada Suster Santa Faustina, Yesus mengatakan, kalau saja orang mau membuka sedikit hatinya dan tidak menunggu pada saat terakhir dalam hidupnya untuk meminta, percaya dan menerima kerahimanku, ia akan diselamatkan, ia akan bersyukur, jiwanya akan dipulihkan. Saudara-saudari, kita menunggu sampai saat terakhir, kita menunggu sampai kita tidak berdaya, ya terus kita menjerit, Tuhan, kemana Tuhan selama ini? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Ya itu gayanya orang Yahudi ya. Sebenarnya ya kita yang selalu sembunyi, kita yang selalu lari dari Tuhan, kita yang selalu membelakangi ya Tuhan yang mau merangkul kita. Terus di saat terakhir kita bilang Tuhan yang melarikan diri atau tidak menjawab doa kita. Kalau kita jujur, kita tahu kesempatan itu selalu ada. Sore ini ya kita mau menerima undangan Yesus, Sang Kerahiman Ilahi. Kita mau menerima kerahimannya. Kita mau merendahkan diri dan mohon Tuhan, aku pun orang berdosa. Kasihanilah kami. Kasihanilah dunia ini. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Engkau tahu betapa kami merindukan Engkau. Saudara-saudari, mari kita serahkan ya hati kita. Mungkin agak terbeban ya, sedih karena ya kita akan kembali dalam misa streaming ya. Paling tidak 2 minggu mendatang. Kita serahkan ke dalam hati kudus Yesus semua yang membebani hati kita saat ini. Saudara-saudara kita yang masih mencari di mana ada kamar kosong supaya anggota keluarganya bisa paling tidak dirawat ya. Orang-orang yang sedang bingung ya, mau kemana lagi ya. Mencari donor plasma ya, mencari tabung oksigen yang sudah hilang dari pasaran, mencari tenaga medis yang juga ya, menanggung beban yang luar biasa, sampai mereka pun juga harus mengorbankan nyawa dan terpapar penyakit. Kita serahkan ya, semua korban pandemi ini, ketegaran hati kita ya, ketegaran hati sesama kita ya, yang masih tidak mau ya berkorban sedikit, berjaga jarak ya, memakai masker, menjaga kebersihan diri pribadi ya, dan juga supaya tidak membuat orang lain terpapar. Kita serahkan ke depan altar Tuhan, hati kita yang remuk redam, yang sedang berduka cita, yang juga menyesali dosa-dosa dan kekerasan hati kita. Semoga Tuhan melihat semuanya, dan seperti yang Dia janjikan kepada Santa Faustina ya, buka hati kita dan kerahimannya akan membanjiri hati kita. Kerahimannya akan menjadi pegangan hidup kita. Dan seperti Matius dan murid-murid lain yang tidak pernah layak, sebenarnya tanpa kerahiman Tuhan, kita mau memancarkan ya, berkat pengampunan itu. Asal dengan prosedur kesehatan kita mau hadir, ya, merentangkan tangan kita ya, menopang orang yang sedang menderita sendirian, yang sudah tidak punya harapan, ya, karena sedang terpapar, karena sedang kehilangan anggota keluarga, karena melihat ya, pandemi ini semakin mencekam. Ya. Mari ya, menjadi ahli-ahli waris kerahiman ilahi,
menjadi duta-duta pengampunan Tuhan, menjadi cerminan wajahnya yang welas asih, penuh belas kasih kepada sesama, yang tidak cepat-cepat menuding atau menghakimi, tapi merentangkan tangannya, me-welcome orang, mendengarkan dengan sopan, dengan santun, dan mencari solusi supaya semua orang bisa merasakan kerahiman Tuhan, pertolongannya. Mari kita berdoa bagi semua pelayan dan aktivis paguyuban pelayanan kerahiman ilahi, khususnya di paroki kita dan dimanapun mereka berada, agar pesan-pesan Tuhan melalui Santa Faustina dan karunia-karunia yang dipercayakan kepada rasul-rasul, para murid kerahiman ilahi, benar-benar bisa membuka hati, memulihkan mereka yang sedang berdosa, dan membawa kembali jiwa-jiwa ke dalam hati kudus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setiap saat melakukan keadilan.